Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN, selamat datang di podcast Berakhlak Adaptif. Tempat kita ngobrol santai tapi berbobot soal budaya kerja ASN yang gak cuma jadi slogan, tapi benar-benar hidup di keseharian kita. Di episode kali ini, kita akan bahas budaya Kementerian Kesehatan, di mana penerapannya, dampaknya, dan kenapa budaya ini bisa jadi kunci. Hari ini, saya, Anissa Lini Saraswati dari RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang, ditemani oleh narasumber spesial kita, yaitu Ibu Nelly Nadra Pulungan Eskepners, yang telah lama berkiprah di salah satu rumah sakit vertikal milik Kemenkes. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak Anissa. Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya Ibu atas kesediaan waktu dan kesempatannya pada hari ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya mungkin boleh Ibu untuk perkenalan terlebih dahulu, supaya sahabat sehat juga bisa kenal dengan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Anissa dan juga teman-teman semuanya. Memperkenalkan diri dulu seperti tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih untuk sambutan hangatnya pada siang hari ini. Saya Melina Dra Pulungan, Nurse Melina Dra Pulungan. Alhamdulillah saat ini juga bertugas di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Baik. Oke, kita sapa Ibu Meli terlebih dahulu ya teman-teman. Selamat siang Ibu Meli, bisa lambaikan tangan? Oke, baik. Kita ketahui bersama ya Ibu ya, bahwa nilai dasar berakhlak ini resmi digaungkan pada tanggal 27 Juli 2021 sebagai core value ASN di seluruh Indonesia, bersamaan dengan employee branding yaitu bangga melayani bangsa. Ini salah satu langkah strategis pemerintah untuk menyatukan nilai-nilai dasar ASN di seluruh instansi, sehingga setiap aparatur memiliki panduan perilaku yang sama. Melalui keberagaman nilai ini diharapkan juga tercipta pelayanan terbaik yang tidak hanya berkualitas namun juga profesionalitas berintegritas dan benar-benar fokus pada kepentingan masyarakat. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu Meli, apa yang Ibu rasakan terhadap adanya transformasi budaya kerja berakhlak yang diterapkan oleh Kemenkes ini? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Jadi, secara keseluruhan sama-sama kita ketahui bahwa yang namanya berakhlak itu sudah menjadi eh, yang tertanam di dalam diri kita, ya. Nah, jadi dalam setiap kegiatan, dalam setiap apa yang akan kita kerjakan, tanamkanlah butir-butir akhlak itu sendiri. Mungkin teman-teman di sini juga sudah mulai paham ya, sudah mulai paham apa itu definisi dari butir-butir akhlak itu sendiri. Dan memang itu harus kita terapkan, terutama untuk kita di insan Kementerian Kesehatan. Seperti itu, Mbak Anissa. Baik, terima kasih Ibu atas preambul yang cukup menarik ya. Oke, baik teman-teman, agar diskusi ini lebih interaktif, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman untuk Ibu Meli. Mari dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Adinda Yuning Tias. Saya seorang perawat ahli pertama dari RSUP RSUP Fatmawati Jakarta ya Ibu. Ibu, saya izin bertanya ya terkait dengan poin-poin dari berakhlak itu kan ada poin adaptif ya Bu ya. Bagaimana sih Bu makna dari nilai adaptif itu eh, dilakukan khususnya di lingkungan rumah sakit, serta langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh instansi agar tetap relevan dan dipercaya oleh masyarakat? Seperti itu, Ibu. Apakah bisa dipahami, Ibu? Baik, terima kasih Anindita. Ini panggilannya apa ya? Boleh Anin, kenalan Ibu. dulu? Dita. Oh, Anin, Ibu. Anin. Iya. Baik, Mbak Anin. Jadi, memang banyak ya. Tadi yang ditanyakan, salah satu poinnya adalah poin adaptif.
Nah, kalau kita bicara tentang adaptif, di sini kan sama-sama kita pahami bahwa adaptif itu adalah bagaimana cara kita menyesuaikan diri, ya. Apalagi teman-teman di sini mungkin baru bergabung di Kementerian Kesehatan, selama ini mungkin memang sudah berkecimpung lama di dunia kesehatan, terutama di pelayanan keperawatan. Nah, tapi ketika bergabung di Kementerian Kesehatan itu sendiri, bahwa ada namanya nilai adaptif. Nah, bagaimana perilaku kita, apa yang akan kita tampilkan dari poin adaptif itu sendiri, sesuai dengan yang sama-sama kita pahami, bagaimana cara kita menyesuaikan diri, termasuk di instansi. Mungkin nanti teman-teman ketika berada di instansi masing-masing, bagaimana prosesnya itu bisa menyesuaikan pertama dengan kebijakan yang ada. Ya, teman-teman harus bisa paham dengan kebijakan yang diterapkan oleh unit atau satker masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian cepat menyesuaikan. Ketika ada suatu kebijakan baru, teman-teman diharapkan untuk bisa cepat menyesuaikan dengan kebijakan ini. Dan yang kedua, tentunya dari adaptif ini, dari sifat bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, tentunya akan ada muncul inovasi-inovasi. Ya, misalkan dari suatu kebijakan, misalnya bagaimana kita mempercepat proses kepulangan H-1 nih, misalnya. Nah, bagaimana inovasi kita untuk bisa menyesuaikan kebijakan ini? Nah, mungkin seperti itu. Poinnya seperti itu, Mbak Anin. Mbak Anin. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya Ibu ya. Jadi kita harus adaptif ya Bu ya, harus merespon apa yang ada di sekitar kita ya agar mendapatkan hasil yang terbaik dan terutama untuk kepelayanan ke pasiennya ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Oke, terima Dengan senang kasih hati. Kak Anin. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Selamat siang, saya izin bertanya, Mbak Anissa. Perkenalkan Ibu, saya Andini Dwi Venisa, perawat ahli pertama dari RSUP Dr. Muhammad Husin. Sebagai salah satu warga Rumah Sakit Muhammad Husin, Rumah Sakit Muhammad Husin sendiri punya slogan ya Bu, menjadi first choice-nya masyarakat gitu. Menurut Ibu, apa sih Ibu aksi nyata dari RSUP Dr. Muhammad Husin untuk menjadi first choice-nya warga terutama di wilayah Sumatera? Karena seperti yang kita ketahui, RSUP Dr. Muhammad Husin merupakan rujukan, rumah sakit rujukan dari 5 provinsi yang ada di Sumatera. Terus lalu rencana ke depannya Bu dari RSUP Dr. Muhammad Husin itu bagaimana? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mbak Andini. Jadi yang pertama itu first choice ya. Jadi slogan first choice ini di pilihan utama bagi warga. Nah, kiatnya seperti apa? Yang pertama, kalau kita hubungkan dengan pertanyaan yang Mbak Andin tadi, adaptif ya. Jadi adaptif itu mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan ke first choice-nya tadi ya. Bagaimana apa yang dibutuhkan masyarakat terhadap satker kita, unit kita, supaya ini benar-benar menjadi pilihan untuk masyarakat, terutama di wilayah Sumatera. Ya, mungkin teman-teman yang berasal dari Sumatera, Sumatera Selatan terutama itu akan mengetahui bagaimana di Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin ini menerima rujukan. Nah, bagaimana ini supaya bisa kita jadikan slogan first choice ini? Yang pertama tentunya kalau menurut saya, bagaimana dari insan SDM itu sendiri, ya, insan SDM itu sendiri, kalau soal layanan mungkin sama-sama kita ketahui, kalau kita berada di rumah sakit kementerian, ini standarnya pasti sama, ya. Rumah sakit kementerian itu standarnya pasti sama. Apalagi ini semuanya ada di wilayah rumah sakit besar nih ya, rumah sakit vertikal. Ada yang dari rumah sakit Fatmawati, ada yang dari rumah sakit Karyadi, dan ini juga menjadi rujukan dari rumah sakit Muhammad Husin. Nah, sekarang balik lagi ke SDM-nya, seperti apa? SDM-nya kita ini munculkan sifat yang memang menjadi pilihan dari warga di Sumatera Selatan. Misalnya, oh terkenalnya kalau perawat di RSMH itu nih, kalau kita berbicara khusus perawat,
sudah tidak ada lagi perawatnya yang harus disapa duluan misalnya. Ketika kita lewat pun itu sudah ditegur. Nah, seperti itu yang menjadi pilihan. Tentunya dibekali, diimbangi juga dengan kompetensi di sini ya. Saya yakin pasti teman-teman di sini tidak harus menunggu dari rumah sakit untuk bisa mengembangkan diri, tetapi dari pribadi kita sendiri itu sudah mempunyai keinginan untuk bisa mengembangkan diri. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kiat-kiatnya tadi ya, Mbak Andini ya. Kiat-kiatnya atau bagaimana caranya, ya itu tadi. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan kemauan masyarakat. Sekarang ini kan dari kementerian itu melihat apa yang dimau oleh masyarakat. Jadi kita tidak bisa lagi menjual, oh ini layanan kami, tetapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu yang akan kita siapkan. Mungkin seperti itu Mbak Andini. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jawaban yang luar biasa dan akan menjadi acuan juga buat kami di masa yang akan datang. Terima kasih, Bu Meli. Baik, cukup menarik ya untuk pembahasan poin kedua kali ini. Jadi banyak insight baru ya dari apa itu arti dari your first choice ini tadi. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Mungkin ada dari teman-teman, dipersilahkan. Ya, Mbak Anissa, izin bertanya. Ya, perkenalkan, saya Fitri Aryawati dari RSUP Dr. Karyadi Semarang, biasa dipanggil Fitri. Ya, Ibu Meli, mohon izin, saya izin bertanya, menurut Ibu Meli, pesan-pesan apa sih dari Ibu Meli untuk kita semua? Karena kita semua kan pesertanya itu dari calon ASN ya, Bu. Nah, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kami, para calon ASN dan tenaga kesehatan yang lainnya, itu agar terus adaptif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Jadi apa yang akan kita lakukan ya, apalagi teman-teman ini sebagai calon ASN ya, calon ASN, dan balik lagi ke tagline kita bahwa ASN di Kementerian Kesehatan itu harus berakhlak. Nah, poinnya lagi adalah adaptif. Nah, pesannya mungkin untuk teman-teman nanti yang akan berkecimpung selevel lagi lebih maju ke tingkat ASN, ya, bagaimana caranya teman-teman itu bisa menyesuaikan dengan eh, kondisi yang ada saat ini, ya. Mungkin teman-teman memang sebelumnya sudah pernah berkecimpung di layanan, terutama di keperawatan, tapi itu akan tidak sama dengan kondisi yang sekarang, ya. Jangankan teman-teman, saya pun yang sudah beberapa tahun yang lalu menjadi ASN, melihat perkembangan sekarang itu sudah sangat jauh. Nah, kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita akan ketinggalan, ya. Apalagi kita tidak mempunyai inovasi-inovasi. Jadi, tampilkan yang teman-teman punya, kompetensi dan juga kognitifnya teman-teman. Saya yakin ini orang-orang pilihan semuanya, insya Allah itu bisa berkontribusi terutama untuk kita di Kementerian Kesehatan dalam memberikan pelayanan dan tentunya asuhan keperawatan. Ya, terima kasih Bu Meli pesan-pesannya buat kita semua. Baik, terima kasih Ibu atas sesi tanya jawab yang sangat menarik ini. Tentunya banyak sekali insight baru ya teman-teman yang kita dapatkan pada siang hari ini. Apa yang Ibu Meli sampaikan pada hari ini tentunya menambah semangat kita untuk terus berkarya menjadi insan ASN yang berakhlak. Baik, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Meli yang telah membersamai pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.